Kalau di ayat 1 dan 2 cerita tentang betapa berkuasanya Allah. Kemudian di ayat ketiga, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi tadi Allah penguasa, sekarang Allah itu maha tahu. Ya, karena dia huwal awal, dia adalah yang awal, wal akhir, maka dia tahu segalanya. Ya. Awal dan akhir. Kadang dalam dunia kita, kalau kita tahu awal, apakah kita tahu akhirnya? Belum tentu. Belum tahu. Iya. Belum tentu. Ya. Atau kita tahu sepotong, kadang kan kalau kita nonton, lihat di sosmed, lihat konten 30 second, kita udah jadi seolah-olah ustadz yang mempelajari 1 juz. Okay. Padahal hanya menonton 30 second. Ya. Kadang kita udah nyalahkan pihak A, dilihat dari konten 30 second. Ya. Kemudian habis itu dirilis yang 3 menit. Kesimpulan kita udah berubah. Ya. Artinya apa? Ketika kita sudah tahu, belum tentu kita tahu semuanya. Allah itu tahu dari awal sampai akhirnya. Jadi Allah mengetahui semuanya. Dan Allah juga tahu wadh-dhahir, sesuatu yang zahir, yang terlihat, dan tahu juga yang batin. Jadi kita nggak bisa sembunyiin. Kadang kan yang di luar nih, ngomongnya baik, tapi dia punya niat yang gitu ya. Allah tahu itu. Allah tahu itu. Jadi Allah pengen menunjukkan wa huwa bikulli syai'in alim. Allah tahu segala sesuatu. Nah, yang menarik ini, huwal awal, dia adalah awal, wal akhir. Allah itu adalah akhir. Jadi kebersamaan kita pertama kali apakah dengan ibu kita, dengan orang tua kita? Dengan Allah. Dengan Allah. Ayat ini menjelaskan huwal awal, dia adalah awal. Kita itu pertama kali bersama dengan siapa? Allah. Ruh kita itu bersama Allah dulu. Kita nggak bersama orang tua kita dulu loh. Yang pertama kali kita bersama Allah dulu. Kemudian endingnya, akhirnya kita akan bersama siapa? Kembali lagi kepada Allah. Huwal awal wal akhir. Kita awalnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pesan yang kita ambil dari sini, apakah ini seperti ayat 1 dan 2 yang menunjukkan kekuasaan yang begitu besar atau apa? Ya, menunjukkan kekuasaan Allah. Kekuasaan yang besar. Oke. Kan gini ya, kadang gini Mas Latif, saya pernah diminta untuk ngisi pengajian. Kemudian sama guru ngaji ini, dia menyampaikan pesan. Pesannya gini, Ustadz, ajarin tauhid dulu ya Ustadz. Jangan ajarin Qur'annya dulu. Jangan ajarin tafsir dulu. Saya dalam hati bingung. Gitu loh. Kebingungan saya gini. Loh ini kan orang yang sudah biasa ngajarin ngaji Qur'an, baca Qur'an. Kok bisa bilang seperti itu? Kenapa? Harusnya kitab yang terbaik menjelaskan tentang tauhid itu, yang menjelaskan tentang Allah itu siapa? Al-Quran sendiri. Allah sendiri di dalam Al-Quran. Tapi statementnya adalah jangan ngajarin Quran dulu, jangan ngajarin tauhid dulu. Seolah-olah pelajaran tafsir Quran dengan tauhid adalah 2 hal yang berbeda. Kitab yang terbaik untuk menjelaskan tentang Allah, kitab terbaik untuk menjelaskan tentang tauhid itu adalah Al-Quran. Biarkan Allah menjelaskan dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Nah, ini Allah sedang menjelaskan dirinya. Dia adalah al-awwal, al-akhir, wal-zahir, wal-batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Di ayat keempat kemudian juga dikuatkan lagi. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Lagi-lagi penonjolan kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Huwaladzi khalaqas samawati wal ardh. Dia adalah menciptakan, dia yang menciptakan langit dan bumi. Fi sitati ayyam. Dalam 6 masa. 6 masa. Apakah 6 masa ini 6 kali 24 jam? Apa maksudnya di sana 6 masa? Apakah dalam 24 jam dibagi 6? Ya, apakah seperti itu? Allah mengatakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang hitungan 24 jam itu asalnya dari mana? Bumi berputar terhadap matahari. Iya, dari pergantian siang ke malam ataupun malam ke pagi lagi. Sekarang Allah mengatakan, Allah ciptakan itu. Terus kita ngukur, Allah menciptakan semuanya itu dalam 6 hari. Bukan, ini 6 masanya Allah.
hitungan waktunya hitungan yang Allah, bukan hitungan kita. Sama logikanya gini. Kadang ini pertanyaan yang nggak valid, Mas Latif. Kalau Allah itu al-awwal, sebelum Allah Siapa? Kalau Allah al-akhir, setelah Allah siapa? Kalau sebelum awal, Allah ada di mana? Kemudian kita baca lagi ayat keempat ini. Dia menuju ke arsy-nya Allah. Setelah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dia menuju kepada arsy. Arsy itu langit. Di atas langit masih ada langit. Jadi menuju kepada arsy-nya Allah. Oke, berarti Allah menuju kepada arsy. Kemudian dia mengetahui apa yang masuk bumi dan yang keluar, apa yang turun dari langit dan apa yang keluar dari langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kalian berada. Loh, kalau Allah sudah ke langit, siapa yang ada kok di bumi? Bersama-sama kita? Bersama Mas Latif? Ya. Bersama-sama saya? Bersama dengan orang tua kita? Bersama dengan sahabat kita? Loh, kalau Allah sudah di sana, kok bisa bersama kita? Apa yang ingin ditunjukkan? Itu kan pertanyaan-pertanyaan pada diri kita kan? Filosofi pertanyaan-pertanyaan itu seringkali muncul ketika kita tumbuh di era-era SMA tuh. Sudah mulai bisa berpikir soal. Ya. Satu hal yang bagus sebetulnya dalam beragama kan? Bagus. Nah, gimana jawabannya? Ternyata terjawab dengan ayat ini. Di ayat keempat ini? Ya, jadi kan gini. Logiknya dari ayat ini adalah Allah ciptakan langit dan bumi. Oke, katakanlah ini, gelas ini. Katakanlah ini buminya. Dari satu titik ini, menuju kepada titik puncak ini, dia akan bergerak kan? Pilihannya banyak. Untuk menuju sini butuh waktu nggak? Butuh. Kenapa butuh waktu? Karena ada jarak. Ada jarak. Oke. Ruang ini menciptakan jarak. Untuk menuju dari satu titik menuju titik yang lain butuh waktu. Berarti ada dimensi ruang dan ada dimensi waktu. Ya. Kemudian kita ada di dalamnya. Oke. Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Berarti ketika menciptakan ada dimensi ruang, ada dimensi waktu. Kemudian kita mengukur Allah dengan dimensi itu. Loh, Allah loh yang menciptakan ruang dan waktunya. Jadi artinya kita nggak bisa definisikan sesuai dengan definisi ukuran kita. Tidak bisa mengukur keberadaan dan kekuasaan Allah dari kacamata atau pemahaman manusia. Ya. Kita ngukurnya, saya ada di sini, nggak mungkin ada di sana. Loh, Allah yang menciptakan itu, jadi Allah bisa. Seperti halnya kita Isra Mi'raj, mempercayai Isra Mi'raj. Apakah mungkin satu malam dia bisa pergi dari Baitul pada di satu masjid ke masjid yang lain, kemudian menembus langit gitu ya? Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kadangkala dalam beragama, ya, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak valid. Pertanyaan tadi tidak valid. Kalau Allah di awal, kemudian al-akhir, berarti sebelumnya Allah di mana? Kalau tujuannya adalah untuk pencarian, boleh saja. Boleh. Tapi kalau mempertanyakan, itu beda hal. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu, yang salah di mana? Asumsinya. Asumsi. Apakah itu berbahaya kepada ketauhidan kita? Kalau sebagai langkah pencarian, nggak apa-apa. Justru menguatkan barangkali ya. Sehingga kita akan mencari itu. Loh, Allah yang meng-create semuanya, terus kita ukur dengan parameter itu nggak bisa. Oke. Kita lanjut ke ayat kelima. Miliknya lah, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Berkaitannya adalah bahwa Allah bisa melihat kamu dari mana saja, Allah bisa berada di mana saja mengawasi kamu. Maka itu menunjukkan Allah lah penguasa daripada bumi dan termasuk kaum manusia. Kekuasaan Allah berarti langit dan bumi. Langit dan bumi. Sangat besar sekali. Dan segala isinya. Kalau seorang kepala negara, dia bisa mengatur sampai level kelurahan, sampai RT nggak? Bisa mengontrol semuanya nggak? Mengontrol tidak, mengatur ya. Mengatur dengan perundang-undangan. Tidak mungkin dia bisa mengontrol sampai bawah. Nggak bisa. Kadang kita mendevelop pemikiran seperti ini. Iya. Kalau Allah punya ngatur sesuatu yang sangat besar, langit dan bumi, masa sih ngurusin urusan kita? Iya. Urusan kita kan yang kecil, sepele-sepele, nggak mungkin Allah ngurusin kita. Enggak, Allah mengatakan, Allah itu rajanya langit dan bumi, kerajaannya itu dari atas sampai bawah, Allah akan atur semuanya dan akan kontrol semuanya, dan semua akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi kamu nggak bisa mengelak, mentang-mentang kamu kecil.
Kamu di sebuah daerah terpencil, enggak, Heeh. aku akan urusin kamu. Dan semua urusan kamu itu akan dikembalikan kepada aku. Jangan pernah berpikir bahwa kita jauh, dia pasti sedang sibuk mengurusi orang-orang yang di tengah kota gitu ya. Wa huwa ma'akum. Heeh. Allah bersama kita. Heeh. Kalau bersama kita sedang diawasi, kira-kira akan mengubah behavior kita nggak? Iya. Kita nggak akan pernah merasa sendirian. Oh, saya sendirian, tidak ada yang membantu saya. Wa huwa ma'akum. Ya. Kesadaran kamu terhadap Tuhanmu berarti yang lemah. Ya. Allah mengatakan, aku bersama kamu di mana saja kalian berada. Jadi jangan pernah merasa sendirian. Ayat ini menguatkan kita. Itu. Jadi ketika ada cobaan dan segala macam, kita harus kembali kepada Allah bahwa kita percaya Allah menyayangi kita. Ya. Oke. Kita minum kopi lagi belum? Oke. Ada yang menarik ini Ustadz Alam. Di ayat ke-6 ini, kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5 bercerita tentang kebesaran Allah, di sini juga ada sebetulnya. Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Tapi ada ayat yang berikutnya. Dan dia maha mengetahui segala isi hati. Luar biasa ya logiknya. Menjelaskan siang dan malam, memasukkan malam ke siang, siang ke malam. Terus habis itu, aku juga tahu isi hati kamu. Apa kaitannya itu? Yang besar saja diurusin. Bukan berarti yang kecil nggak diurusin. Aku akan urusin kamu juga. Bahkan ke dalam hatimu aku tahu. Iya. Ini kan Allah menjelaskan tentang dirinya. Jadi proses penceritaan kepada memasukkan malam ke dalam siang dan ke dalam malam itu untuk menggambarkan kepada manusia, saya sangat tahu bisa apapun gitu ya. Saya tahu detail. Bukan hanya ngurusin yang makro saja, yang detail juga diurusin. Oke. Ini adalah Tuhan kita. Nah, apakah ada hal lain yang ingin diceritakan dari mengetahui segala isi hati ini? Ya. Apakah itu untuk hanya menggambarkan kekuasaan dan kebesaran saja, atau juga sebagai peringatan kepada manusia untuk tidak berbuat macam-macam? Oke. Bagian awal tadi dijelaskan apa? Kekuasaannya Allah. Ya. Kerajaannya Allah. Allah tahu segala sesuatu. Kemudian habis itu menjelaskan awal dan akhir. Kemudian habis itu menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Kemudian bersemayam di arsy-Nya Allah. Dan seterusnya. Kemudian habis itu menjelaskan tentang, ditekankan lagi, baginya kerajaan langit dan bumi. Kamu masih nggak percaya? Diulang 2 kali loh. Modelnya sama juga. Ya. Terus habis itu malam dan siang. Ketika Allah sudah menjelaskan itu semuanya, baru masuk ke dalam ayat ke-7. Aminu billahi. Berimanlah kepada Allah. Dan yang menarik Mas Latif, surat Al-Hadid ini, surat Madaniyah. Surat yang diturunkan di Madinah. Tipikal model yang seperti ini biasanya Makkiyah. Apa bedanya sih Makkiyah sama Madaniyah? Secara global gini, kalau Makkiyah itu menjelaskan bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana melihat Allah, bagaimana melihat diri kita, bagaimana melihat tentang sejarah. Sementara Madaniyah, ketika sudah firm, frame kita melihat dunia, sudah firm, melihat akhirat sudah firm, maka berikutnya aturan-aturan. Tata kelolanya. Di sini ada infakkanlah di jalan Allah. Infak itu kan tata kelola. Tata kelola, betul. Tapi di bagian awal, modelnya seperti surat Makkiyah. Menjelaskan tentang Allah, kekuasaannya seperti apa, sifat Allah seperti apa. Harusnya Madaniyah itu model-model ini, infakkan ini. Iya. Apa yang ingin bisa kita lihat dari sana? Nah, kenapa kok modelnya seperti ini ya? Apa sih tujuannya? Kan gini, logikanya gini Mas Atif, yang supaya gampang saja. Kita lagi nyetir nih, belok kiri, belok kanan, salip sini, gas, tiba-tiba ngegas, tiba-tiba ngerem. Terus orang yang di belakang, duduk belakang, ngomong seperti ini. Ayo, nyetirlah. Iya. Artinya apa? Nyetir yang baik dong. Nyetir yang baik. Loh kan saya sudah nyetir. Iya, artinya kamu nyetir yang baik. Iya. Orang di Madinah, apakah mereka tidak beriman? Beriman. Tapi ada yang imannya tinggi, ada yang tengah-tengah, ada yang juga munafik. Atau ada yang mulai ingkar. Udah mulai ingkar. Ada yang cuma seperti FBI. Apa itu? Dia seperti agent untuk tahu apa yang dilakukan oleh Muslim. Jadi munafik ini.
Dia masuk ke dalam Islam untuk tahu saja, Iya, bukan untuk ikut Islam. Untuk menjatuhkan. Jadi kan double agent ini. Double agent. Nah, ketika levelnya seperti itu, akhirnya iman itu bisa ketarik turun nggak? Ya. Ya. Secara rata-rata bisa ketarik turun. Karena kelakuan orang-orang yang munafik ini. Maka Allah kokohkan kembali. Berimanlah kepada Allah. Oke. Terus, war Rasul. Dan terhadap Rasul. Jadi iman kepada Allah yang pertama. Iman kepada Allah ketika Allah menjelaskan semuanya akan mudah nggak? Akan mudah. Tapi iman kepada Rasul lebih itu sulit. Akan sulit. Karena sesama manusia. Karena sesama manusia. Maka itu jadi satu rangkaian. Kalau kamu beriman kepada Allah, kamu beriman juga kepada Rasul. Untuk membuktikan keimananmu, gimana caranya? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustahlafi nafi. Infakkan, belanjakan dari apa yang dia menjadikan kamu mustahlafi, orang yang menguasainya. Artinya apa? Kita suruh menginfakkan, kita suruh mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Rezeki. Disebutkan nggak di sini mengeluarkan apa? Tidak. Tidak. Nah, saya mau jelaskan ini, mustakhlafi. Dari khulafa, artinya apa? Mustakhlafi itu artinya orang yang diberikan kekuasaan dalam periode tertentu, dia menguasainya, tapi dia tidak memilikinya. Jadi dititipkan ke dia. Dia bisa melakukan aktivitas dengan yang dititipkan itu, tapi kamu nggak memilikinya. Harta, salah satu contohnya. Okay. Jadi ketika wa anfiqu, pikiran kita itu langsung kepada sedekah, harta. Apa yang dititipkan kepada kita? Satu, harta. Kemudian yang kedua apa? Kekuasaan. Talenta pada diri kita. Itu berarti ketika kita punya talenta, kita punya kekuasaan. Berinfak di sini itu kepada penguasa misalnya. Dia mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian mensejahterakan manusia dan mengagungkan nama Allah, itu termasuk infak. Iya, termasuk infak. Diberikan kepada siapa? Disebutkan tidak di dalam ayat ini? Tidak disebutkan. Apa yang diinfakkan? Tidak disebutkan juga. Okay. Jadi artinya, kita yang diberikan kekuasaan, kita kadang ahli dalam satu bidang. Ya. Kita harus menemukan talenta dulu kita kan. Ketika kita menemukan talenta kita, maka gunakan talenta itu bukan hanya untuk diri kita. Ayat ini memberikan sebuah filosofi, hidup seorang muslim itu kamu harus tunjukkan iman kamu dengan memanfaatkan talenta yang kamu miliki, bukan hanya untuk diri kamu saja. Kalau cuma harta buat diri kamu saja, talenta untuk menghasilkan uang untuk diri kamu saja, kamu belum beriman. Berarti iman dan kebaikan untuk sesama manusia itu bisa disebut sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat Allah. Ya, untuk membuktikan itu. Iman itu ketika kita mendedikasikan sebagian diri kita untuk orang lain. Jadi hidupnya seorang orang yang beriman itu, dia bukan hanya mikirin tentang dirinya saja. Dia harus memikirkan tentang orang lain. Ini namanya khalifah. Mustakhlafi. Orang yang diberikan kekuasaan menguasai pada periode tertentu, tapi dia tidak memilikinya. Dia akan mengeluarkan itu. Talenta kita punya kita bukan? Bukan. Titipan saja. Iya, titipan. Nanti akan kembali. Iya. Maka kita gunakan itu. Termasuk kecerdasan itu punya siapa? Juga kekuasaan. Termasuk kekuasaan. Oke. Berarti ini peringatan kepada orang-orang yang berkuasa. Ya. Jika kekuasaan yang kamu pegang itu tidak kamu jadikan untuk kebaikan umat manusia dan membesarkan nama Allah, itu adalah kekuasaan yang sia-sia. Yang bisa dihisap nanti di hari kemudian. Mana imanmu? Berimanlah. Iya. Kamu punya kekuasaan. Ayo dong, beriman dong. Kita punya harta. Kemudian kita belanjakan buat diri kita saja. Ayo dong, beriman. Kamu belum benar nih imannya. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada yang sering bilang bahwa kalau ustadz hanya kemudian menghimbau, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Tapi kalau penguasa kemudian membuat surat keputusan, seluruh pekerja di jam sekian harus ke masjid, maka orang lebih mengikuti apa yang disampaikan oleh penguasa dibanding oleh himbauan oleh ustadz tadi itu. Jadi infak di sini bukan sedekah saja, artinya. Bukan sedekah saja. Lebih luas lagi. Kapabilitas kita, skillnya kita, keahliannya kita. Keahlian setiap orang beda-beda. Seorang ahli komputer akan berbeda dengan orang yang ahli komunikasi. Seorang produser akan berbeda dengan orang kreatif.
gunakan dirimu bukan hanya untuk dirimu saja. Tapi untuk Ini kan prinsip filosofi seorang Muslim. Ya, apa katanya? Sebaik-baik Muslim adalah Muslim yang berguna bermanfaat bagi buat Muslim orang yang lain. lain. Bagi orang Ya. lain. Oke. Nah, cuman kadang gini, Mas Latif. Kadang kita berpikir gini, wah saya hanya bermanfaat buat kelompok Muslim saja, sedangkan non Muslim saya nggak mau. Hidup itu harus berdampak untuk kemanusiaan. Kemanusiaan. Bagaimana mereka akan mengenal Islam kalau kita nggak memiliki korelasi hubungan dengan mereka? Lakukan kebaikan itu untuk mereka. Dan wa'anfiku ini bukan tentang zakat loh. Ini yang di luar zakat. Zakat itu yang minimum yang harus kamu keluarkan. Ada yang lebih dibandingkan itu. Itu untuk menunjukkan imanmu. Jadi ketika kita kemudian bisa berbuat banyak untuk kemaslahatan umat, justru itu mempertebal keimanan kita. Ya. Nah, di penghujungnya, wa anfiqu lahum ajrun kabir. Dan mereka membelanjakan falladzina amanu minkum. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu, wa anfaqu, mereka membelanjakan, menafkahkan, lahum, bagi mereka ajrun kabir, pahala yang sangat besar. Kita membelanjakan. Ya. Berarti kan kita menghabiskan. Ya. Tapi mendapatkan pahala yang besar. Ini konsepnya seperti apa ya? Ini bukan konsep membelanjakan berarti. Konsepnya adalah investment. Kita akan mendapatkan pahala besar. Ya. Dan yang mengatakan ini Allah loh. Loh, tapi saya nggak seberapa nih sedekahnya. Bantunya nggak seberapa besar. Kadang di sebuah acara agama, keagamaan di masjid, dia ahli audioman misalnya. Saya nggak begitu besar dibandingkan ustadznya yang ceramah. Enggak. Allah mengatakan yang kecil itu Allah nilai besar. Nah, ketika Allah sudah mengatakan itu, bagaimana kita melihat orang yang berkontribusi itu hanya kecil saja? Enggak, kita melihat orang yang berkontribusi itu, kata Allah, itu besar. Maka kita melihatnya juga, itu juga besar. Jadi masing-masing orang berkontribusilah dengan kemampuan dan talentanya, karena di mata Allah semuanya itu besar. Dan kita juga nggak merasa sombong. Nggak merasa sombong. Di situ mungkin ya, nggak boleh sombong. Oke, jadi mudah-mudahan diskusi-diskusi kita ini, obrolan kita ini juga bermanfaat bagi banyak orang. Amin, Impak kita bagi kemanusiaan. Ya? Oke. Terima kasih. Kopinya enak sekali hari ini.